Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah mengeluarkan total 677,2 triliun rupiah untuk penanganan dampak COVID-19. Biaya dukungan untuk UMKM dalam bentuk subsidi bunga yang mencapai 10 miliar rupiah dan belanja untuk penjaminan kredit modal kerja darurat mencapai 123,46 triliun. Belanja premi risiko bagi kredit modal kerja industri padat karya 10 miliar hingga 1 triliun rupiah. Sri Mulyani menyiapkan dana talangan 44,57 triliun. Dan terakhir, dana untuk sektoral kementerian atau lembaga dan Pemda mencapai 97,11 triliun. Baiklah, sesuai dengan tampilan sebelumnya, maka di video kali ini saya akan membahas dua materi, yaitu materi pengeluaran pemerintah dan juga materi kebijakan subsidi, di mana kedua materi ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua tujuan, dan yang terakhir yaitu contoh-contoh kedua materi tersebut. Sebelum kita membahas lebih lanjut atau lebih dalam mengenai kedua materi tersebut, seharusnya kita harus mengetahui pertama pengertian dari pengeluaran pemerintah. Yang saya dapatkan, pengeluaran pemerintah atau juga biasa disebut pengeluaran negara adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan di suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya agar dapat mencapai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Jadi, jika kita berbicara mengenai pengeluaran pemerintah, maka akan merujuk pada belanja barang dan jasa oleh pemerintah. Dalam belanja barang dan jasa, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar. Pemerintah melakukan pengeluaran karena ada beberapa tujuan dari kegiatan tersebut, di antaranya mengatasi masalah pengangguran, pengurangan inflasi yang berlebihan, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang, dan dapat membiayai pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan. Pemerintah melakukan irigasi dan pelabuhan atau fasilitas umum lainnya. Upaya seperti itu tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar, yang terkadang tidak cukup hanya dibiayai oleh pendapatan dari sektor pajak. Namun, pemerintah meminjam kepada negara lain atau mencetak uang sendiri. Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian pengeluaran pemerintah dan juga tujuan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh-contoh dari pengeluaran pemerintah tersebut. Di sini yang saya dapatkan ada 3 poin pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu pembayaran transfer, di mana pembayaran transfer yang melibatkan pembayaran moneter ke sektor swasta. Contohnya adalah tunjangan pengangguran, transfer modal, dan tunjangan pencarian kerja. Dalam pendekatan pengeluaran, komponen ini tidak masuk dalam perhitungan PDB, komponen belanja pemerintah. Pembayaran transfer tidak melibatkan pertukaran barang dan jasa, meski pemerintah menyerahkan uang. Poin yang kedua yaitu konsumsi rutin. Konsumsi rutin disebut juga dengan konsumsi akhir, di mana pengeluaran rutin melibatkan pengeluaran untuk barang dan jasa yang disediakan secara teratur berulang. Contohnya termasuk kesehatan, pendidikan, dan pertahanan. Jelas, pengeluaran semacam ini akan berdampak besar pada tingkat keterampilan suatu negara dan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Dan poin yang ketiga itu dan terakhir yaitu belanja modal. Disebut juga dengan investasi pemerintah atau pembentukan modal bruto pemerintah. Contoh belanja modal pemerintah termasuk belanja infrastruktur untuk jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, rumah sakit, dan sekolah.
Pengeluaran ini akan menambah persediaan modal suatu negara dan meningkatkan kapasitas produk perekonomian. Hasil adalah PDB potensial yang lebih besar. Itulah tadi penjelasan mengenai poin-poin pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh pengeluaran pemerintah, yaitu kebijakan subsidi. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tujuan dan contoh-contoh subsidi, maka sebelumnya kita harus mengetahui pengertian subsidi. Subsidi adalah sebuah pembayaran oleh pemerintah untuk produsen, distributor, dan konsumen, bahkan masyarakat dalam bidang tertentu. Atau biasa juga disebut subsidi, merupakan bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagai subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri. Tepatnya, jenis belanja subsidi merupakan belanja tidak langsung. Belanja lain yang termasuk belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak tentu. Belanja subsidi pemerintah ini memerlukan dana yang cukup besar. Tetapi belanja subsidi ini dilakukan pemerintah dengan beberapa tujuan. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin tujuan dari belanja subsidi. Yang pertama itu membantu golongan yang berpendapatan rendah dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Subsidi kepada golongan yang dianggap tidak mampu menggunakan dana dan pendapatan negara, baik pajak atau non-pajak, untuk meringankan biaya kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pemberian subsidi ini sangat membantu kalangan miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya dalam bentuk bahan bakar untuk bekerja dan memasak, serta bahan kebutuhan pokok seperti beras dan lain-lain. Yang kedua yaitu membantu peningkatan produksi. Subsidi membantu mengurangi harga atau menambah keluaran dalam proses industri, pertanian maupun perkebunan. Subsidi pupuk membantu petani meningkatkan hasil pertaniannya. Begitu pula subsidi bahan bakar untuk usaha kecil dan menengah membangun kegiatan produksi dalam usahanya sendiri. Yang ketiga yaitu membantu peningkatan kesempatan kerja. Pada gilirannya, peningkatan subsidi membantu terbukanya lapangan kerja baru. Dengan peningkatan produksi, maka kebutuhan tenaga kerja untuk membuat serta mendistribusikan barang meningkat. Yang keempat dan yang terakhir adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari anggaran subsidi BBM, porsi terbesar adalah untuk bahan bakar solar. Solar disubsidi karena bahan bakar ini sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Sebab solar digunakan sebagai bahan bakar kendaraan berat seperti truk dan bus, dan juga digunakan dalam angkutan barang dan penumpang. Kegiatan transportasi ini sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi karena membantu distribusi barang serta kegiatan para pekerja. Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian kebijakan subsidi dan tujuan kebijakan subsidi oleh pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh subsidi. Di mana di sini saya membagi dua contoh subsidi, yaitu yang pertama yaitu subsidi energi dan yang kedua yaitu subsidi non-energi. Subsidi energi adalah sebuah tindakan yang membuat harga sumber energi di tingkat konsumen tetap berada di bawah harga pasar atau lebih tinggi dari harga pasar untuk subsidi harga di tingkat produsen. Subsidi energi juga dapat berarti mengurangi biaya yang digunakan oleh konsumen atau produsen untuk membeli atau memproduksi sumber energi. Subsidi dapat berupa transfer dana secara langsung, pendanaan secara tidak langsung, pengecualian pajak, pengendalian harga, pengendalian arus perdagangan, dan pembatasan akses pasar.
Contoh dari subsidi energi ini yaitu yang pertama subsidi bahan bakar minyak, yang kedua subsidi bahan bakar nabati, yang ketiga LPG tabung 3 kg, yang keempat LGV, dan yang terakhir subsidi listrik. Yang selanjutnya itu subsidi non energi. Subsidi non energi adalah subsidi yang disalurkan melalui perusahaan atau lembaga yang diterapkan oleh pemerintah selain produk energi. Contoh dari subsidi non energi yaitu yang pertama subsidi pertanian terdiri dari subsidi pangan, subsidi benih, dan subsidi pajak. Yang kedua itu subsidi bunga kredit program, misalnya KPR subsidi dan kredit usaha rakyat. Yang ketiga yaitu public service obligation. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu subsidi pajak. Itulah tadi penjelasan materi mengenai pengeluaran pemerintah dan kebijakan subsidi pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.